Salah satu pengujian kekonvergenan untuk deret selain uji banding ada yang namanya uji rasio. Nah, bunyinya seperti apa? Kalau kita punya suatu deret AN di sini dengan suku-sukunya tidak mungkin 0 untuk setiap n anggota bilangan asli dan perbandingan atau rasio dari AN plus 1 per AN dia sama dengan L untuk n yang menuju tahingga, dan kalau L-nya atau rasionya di sini kurang dari 1, maka deret tersebut konvergen. Kalau rasionya lebih dari 1, maka deret tersebut divergen. Nah, kalau rasionya sama dengan 1, mengapa? Itu kita tidak bisa menentukan karena ada contoh, nanti saya kasih contohnya, yang dia deretnya sama dengan 1 tapi deretnya konvergen. Ada juga contoh deretnya sama dengan 1 tapi dia divergen seperti itu. Nah, mengapa uji rasio ini bisa digunakan? Kita lihat kalau misalkan dari sini, berarti untuk n yang menuju tahingga, AN plus 1 itu sama dengan L kali AN. Oke, L dikali AN. Oke, nah n menuju tahingga ini apa? Misalkan ini artinya untuk suatu n anggota bilangan asli, maka untuk setiap n lebih besar daripada n berlaku ini ya, AN plus 1 sama dengan L kali AN. Oke, nah sekarang karena ini AN plus 1 sama dengan LAN, maka dari sini juga diperoleh AN plus 2 sama dengan L kali AN plus 1. Berarti diperoleh AN plus 2 di sini sama dengan L kali AN plus 1. Dan seterusnya, maka dapat kesimpulan kalau AN plus I dia sama dengan ini L sama dengan L pangkat I dikali dengan AN. Jadi kita seperti mengganti AN plus 1 di sini diganti dengan AN, dia sama dengan L kuadrat kali AN. Nah, untuk AN plus I, untuk I-nya lebih besar daripada 1, I-nya lebih besar daripada 1 bilangan asli, I-nya bilangan asli, maka berlaku mutlak dari AN plus I sama dengan L kali I kali mutlak dari AN. Oke, nah sekarang kalau kita jumlahkan ini dari I-nya dari 1 kali ya, I-nya dari 0 berarti mutlak AN plus I. Oke, ini sama dengan mutlak AN ditambah mutlak AN plus 1 dan seterusnya sampai tahingga. Artinya apa? Sama dengan AN ditambah LAN ditambah L kuadrat AN dan seterusnya, atau sama dengan AN dikali 1 plus L kuadrat, langsung jadi deret geometri L pangkat 3 dan seterusnya. Oke. Nah, di sini berarti deret geometri, ingat lagi, deret geometri dia konvergen untuk L-nya kurang dari 1. Berarti untuk L kurang dari 1, maka apa? Maka si AN ini dia sama dengan apa? Sama dengan 1 per 1 min L. Oke, ini adalah contoh ekor barisan daripada ekor barisan dari deret, kan bisa berupa I-nya indeksnya berubah, bisa juga ini N plus I-nya berubah. Ini merupakan ekor barisan. Nah, ekor barisannya dia konvergen ke ini, ke AN plus 1 per L. Berarti ini konvergen. Untuk L sama dengan 1, sigma E sama dengan 0, AN plus I sama dengan ini.
konvergen. Mutlak dari deretnya konvergen karena mutlak deret konvergen mutlak, sehingga menyebabkan ininya si deretnya konvergen. Berarti di sini disimpulkan karena ekor barisan sama dengan 0 hingga AN plus I konvergen, maka mutlak AN N sama dengan 1 sampai T hingga konvergen. Karena dia konvergen mutlak, maka sigma AN konvergen. Seperti itu. Jadi yang ini ke sini. Lalu yang kedua, divergen. Nah, untuk divergennya, kenapa divergen? Sebenarnya ini tidak cukup. Yang untuk L lebih dari 1 ini, kedivergenan mutlak ini tidak cukup untuk membuktikan kedivergenan dari deretnya yang deret konvergen biasa. Tetapi bisa dicapai kedivergenannya itu untuk kalau misalkan dia L-nya lebih besar daripada 1, berarti di sini si AN plus 1 ini akan lebih menjauh daripada 0. Ya kan? Kalau misalkan si ininya lebih dari 1, artinya AN plus 1 ini lebih besar daripada AN kan untuk N menuju T hingga, maka untuk AN plus 2 dia lebih besar lagi daripada AN. Sehingga terus dia semakin menjauhi 0. Jadi untuk yang kedua ini, kenapa dia divergen? Karena untuk L lebih besar daripada 1, maka dia semakin menjauhi 0. Yang saya hapus saja. Oke, maka si limit AN ini untuk N yang menuju T hingga, karena dia monoton, AN plus 1 lebih besar daripada AN plus 2 dia lebih besar daripada AN plus 1, ketaksamaan ini. AN plus 1 sama dengan AN tidak mungkin terjadi karena N yang lebih besar daripada 1, maka semakin besar, maka limit AN itu tidak pernah akan menyentuh 0, karena dia semakin besar, mutlaknya semakin besar, dia tidak akan mungkin menyentuh 0, sehingga limit AN-nya tidak 0, berarti deretnya divergen. Seperti itu. Nah, untuk L sama dengan 1, saya akan bahas di slide selanjutnya. Oke, nah untuk L sama dengan 1, saya punya 3 contoh. Yang pertama adalah N sama dengan 1 sampai T hingga dia 1. Lihat, ini adalah deret konstan 1 plus 1 plus 1 dan seterusnya sampai dengan T hingga. Karena dia terus naik, monoton naik, maka ini adalah divergen. Tetapi AN plus 1 per AN mutlaknya ini akan 1 per 1, dia sama dengan 1, maka L-nya sama dengan 1, tetapi dia divergen. Nah, yang kedua, saya punya N sama dengan 1 sampai T hingga 1 per N kuadrat. Kita sudah buktikan kalau 1 per N pangkat P untuk P-nya lebih besar daripada 1, dia konvergen. Oke, nah sekarang AN plus 1 per AN ini sama dengan apa? Sama dengan 1 per N plus 1 kuadrat per 1 per N kuadrat. Ini sama dengan N kuadrat per N plus 1 kuadrat. Oke. Lalu ini saya masukkan limit juga. Di sini limit N menuju T hingga. Maka ini akan sama dengan apa? Ini akan sama dengan limit, ini yang atas saya jadikan N kuadrat plus 2N plus 1 per N plus 1 kuadrat dikurangi 2N plus 1 per N plus 1 kuadrat. Ini sama dengan limit N menuju T hingga, ini 1 min ini 2N plus 1 N plus 1 kuadrat.
Oke, untuk N menuju tak hingga berarti ini dia konvergen ke 1 karena ini dia konvergen ke 0 dan ini konvergen ke 1. Nah, ini limitnya 1 tetapi dia konvergen. Jadi ada contoh yang limitnya 1 divergen, tetapi ada juga contoh yang limitnya 1 dia konvergen. Jadi untuk L sama dengan 1, kita benar-benar tidak bisa menentukan apakah uji rasio ini membawa kepada kekonvergenan atau membawa kepada kedivergenan.